Season 2, Bab ke-45. Luka sobekan di perut cukup dalam dan butuh banyak jahitan. Untuk sekarang ini pasien belum sadar dan kondisinya cukup lemah. Dia juga kehilangan banyak darah. Tak terbayangkan betapa sakitnya perasaan Bian saat mendengar penjelasan dari dokter. Kekhawatiran yang menghantui hatinya semakin menjadi-jadi. Ia kembali terisak dalam dekapan kakak kembarnya. "Terima kasih, dokter," ucap Boy lirih. "Sama-sama," balasnya. "Untuk sementara kondisinya masih harus dipantau." "Baik, dokter. Sekali lagi terima kasih banyak." Setelah kepergian sang dokter, Boy melirik Bian yang masih menangis, kemudian mendekat dan duduk di sisinya, mengusap kepala gadis itu. "Sudah, jangan nangis, Dek. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dia terluka untuk menjaga aku, Kak. Udah tenang dulu. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya banyak berdoa." Suara langkah kaki yang saling berkejaran mengalihkan perhatian Boy. Dari kejauhan terlihat Dawan, Melati dan Wulan berjalan dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Boy langsung berdiri menyambut ketiganya. Ia menatap Umi Melati dan juga Bu Wulan yang sedang menangis. "Bagaimana keadaan Arlan, Boy?" desak Dawan. Raut wajahnya tampak khawatir. "Arlan baru saja selesai menjalani operasi, Abi. Dia masih di dalam. Kata dokter, Arlan masih belum sadar dan kondisinya cukup lemah." Jawaban Bau itu membuat dua wanita di sana semakin terisak-isak. "Ya Allah, Arlan!" gumam Wulan, mengusap air matanya. Ia melirik Bian yang juga sedang menangis. Dawan menghembuskan napas panjang. "Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kita bicara di sana saja, Abi." Dawan mengangguk. Keduanya memberi jarak dari Bian dan Bray dan memilih duduk di sudut kursi yang lain. Sementara Wulan dan Melati mendekat ke arah Bian. Bray langsung berdiri, memberi ruang bagi Umi Melati dan Bu Wulan. "Umi, Ibu, aku minta maaf. Mas Arlan terluka karena aku." Lirih gadis itu. Wulan langsung memeluk, sementara Melati mengusap punggungnya. "Bukan salah kamu, Nak," ucap Wulan, berusaha menenangkan sang menantu. "Jangan salahkan diri sendiri. Andai kamu yang terluka, kami pasti akan lebih sedih. Mas Arlan berdarah. Bu, aku lihat ada banyak darah dari perutnya. Kita hanya bisa berdoa. Kamu tenang, ya. Arlan pasti tidak mau kamu nangis terus." Namun, tangis Bian tak juga surut. Bahkan kini sesegukan. Di sudut lain, Boy sedang berbicara dengan Darren. Boy berbicara dengan suara gemetar, perasaan bersalah melingkupi hatinya. "Aku menemani Bian ke pondok untuk mengunjungi Abah dan Umi, tapi ternyata di sana sedang ada keributan. Pemilik lahan pondok menuntut Abah untuk mengosongkan pondok dan mengembalikan lahan. Mereka merusak barang-barang yang ada di pondok." Jelas Boy panjang lebar. "Astagfirullah!" seru Darren terkejut. "Mereka bawa senjata tajam dan mencoba melukai kami. Jadi aku dan Bray mencoba melawan. Tidak lama setelah itu Raffi dan Arlan datang. Kami berkelahi dengan mereka. Sayangnya, Arlan harus kena tusuk sama mereka karena melindungi Bian." Mendengar penjelasan Boy, Darren menghembuskan napas panjang. "Tapi yang lain tidak apa-apa, kan?" "Alhamdulillah, Abi. Aku dan Bray hanya luka kecil. Pak Ustadz dan Saya anak-anak di pertaruhkan pondok?" RM50. Okey, mulakan. tanyanya lagi. "Mereka juga baik. Hanya saja kasihan anak-anak ketakutan. Papa, Om Joe dan Om Bro juga masih di sana. Sudah lapor polisi?" "Sudah, Abi. Tapi mereka berhasil melarikan diri. Polisi masih terus mengejar." Dawan tampak geram, namun berusaha untuk ditutupinya. Tak lama berselang, pintu ruang operasi terbuka dan memunculkan dua orang perawat dan dokter yang mendorong Brankar. Melati, Wulan dan Bian sontak berdiri. Begitupun dengan para pria yang ada di sana.
Ya Allah, anakku. Lirih melati, melelehkan air mata. Wulan mengusap wajah pucat putranya, lalu mengecup kening. Kamu yang kuat ya, nak? Kamu pasti bisa melewati semua ini. Bisiknya ke telinga. Berankar itu pun digiring menuju ke sebuah ruangan. Mereka mengikuti dari belakang. Kak, Mas Erlan akan baik-baik saja, kan? Melihat suaminya yang belum sadar membuat Bian dipenuhi kekhawatiran. Boy mencoba menenangkan, merangkul adiknya sambil berjalan menuju ruang perawatan. Insya Allah, Dek. Jangan khawatir. Erlan pasti kuat. Saat kuliah di luar negeri dulu, Erlan pernah kecelakaan dan terluka lebih parah, tapi dia bisa melewati semuanya. Tapi aku takut, Kak. Tenangkan hati dan banyak berdoa. Saat tiba di ruangan, dokter menggiring Berankar ke dalam, sementara yang lain menunggu di depan. Tak butuh waktu lama dokter dan perawat terlihat keluar dari ruangan itu. Boleh kami masuk, Dok? Tanya Darren. Boleh, tapi harus gantian, ya? Maksimal 2 orang. Jawab sang dokter ramah. Baik. Darren melirik beberapa orang yang ada di sana. Ia memberi kesempatan lebih dulu kepada Wulan dan Bian untuk melihat Erlan. Namun, Wulan memilih membiarkan Bian masuk lebih dulu untuk. Begitu masuk ke ruangan, air mata Bian kembali terburai. Suaminya belum sadarkan diri dengan berbagai peralatan medis yang melekat pada tubuhnya. Pernikahannya dengan Erlan memang tak berjalan dengan baik dan mungkin belum ada cinta di antara mereka. Tetapi entah mengapa rasanya begitu sakit melihat pria itu terbaring tak sadarkan diri. Perlahan ia mendekat dan berdiri tepat di samping ranjang. Kakinya terasa lemas, dadanya bergemuruh. Sentuhan lembut terakhir yang diberikan Erlan pada pipinya dalam perjalanan menuju rumah sakit tadi berhasil menggetarkan hatinya. Ia menggenggam tangan lemah itu. Menatap wajahnya. Masih segar dalam ingatan Bian saat menemukan catatan kecil yang pernah ditulis Erlan. Berikut foto-foto anak perempuan yang tersimpan di lipatan buku, yang ternyata adalah potret dirinya. Apa kamu tahu, Mas, aku dulu kesal setiap kamu panggil aku dengan sebutan Bi. Aku pikir kamu sedang mengejek aku. Kamu selalu bilang aku seperti mol berjalan. Alfian baru tiba di rumah sakit setelah menyelesaikan urusan Abah dan anak-anak di pondok. Kedatangannya langsung disambut oleh Bian yang membenamkan diri ke dalam pelukan sang papa. Kamu tidak apa-apa, nak? Tidak ada yang luka? Dalam hangatnya pelukan papa, Bian menggeleng. Tapi, Mas Erlan yang terluka, Pak. Alfian lantas melirik Boy. Bagaimana keadaan Erlan? Belum sadar, Pak. Umi sama Ibu Wulan lagi temenin di dalam. Jawab pemuda itu. Kamu dan Bray bagaimana? Cuma luka kecil, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi Erlan yang jadi korban. Ia hanya mengangguk. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Pak, bagaimana Abah, Umi sama anak-anak pondok? Tanya Bian. Mereka sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Sekarang tinggal cari lokasi yang bagus untuk membangun pondok yang baru. Makasih sudah mau bantu Abah, Pak. Alfian mengelus puncak kepala putrinya yang terbalut hijab, kemudian melirik Darren yang masih berdiri di depan ruangan dengan raut wajah khawatir. Perlahan ia mendekat ke arah sang sahabat. Menepuk bahunya. Anakku sekarat, Al.